Bagaimana proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum? Sudah ada produser lapangan Iqbal Kiarso di gedung KPU Jakarta. Selamat pagi Iqbal. Iqbal, bagaimana proses perhitungan suara di KPU meskipun saat ini pastinya membutuhkan waktu mengingat baru hari ini semua data di-input merupakan pekerjaan yang panjang ya sehingga kita mendapatkan hasil pada bulan Maret mendatang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 ini memang sudah dilakukan pada kemarin Rabu 14 Februari 2024. Dan berdasarkan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022, ini proses rekapitulasi hasil penghitungan akan diproses setelah penghitungan suara selesai yaitu pada hari ini, yaitu Kamis 15 Februari 2024. Dan berdasarkan dari undang-undang tersebut atau peraturan KPU tersebut dan juga keterangan dari komisioner KPU ini mengatakan bahwa pada penghitungan suara atau rekapitulasi penghitungan suara nantinya akan dilakukan secara berjenjang, yaitu memang dimulai dari TPS-TPS lalu diserahkan kepada panitia pemilihan kecamatan, lalu rekapitulasi yang telah di-input dari TPS-TPS melalui panitia pemilihan kecamatan itu nantinya akan berjenjang masuk ke Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten kota untuk kembali diproses melakukan rekapitulasi tersebut. Dan dari rekapitulasi yang disampaikan nantinya atau dihasilkan dari KPU kabupaten kota barulah nantinya akan naik ke tingkat provinsi di KPU provinsi masing-masing gitu. Lalu setelah dari KPU provinsi barulah nantinya Komisi Pemilihan Umum Pusat nantinya akan memproses atau mengumumkan hasil terkait dengan penghitungan suara pada tahapan pemilu 2024 ini. Dan dari hasil tersebut sebenarnya pihak KPU sudah menyiapkan atau Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi yang bisa dipantau oleh seluruh masyarakat ketika pemungutan suara ini sudah dilakukan selesai pada pukul 1 siang kemarin, di mana Sirekap ini sudah menampilkan beberapa TPS-TPS yang sudah menginput hasil C Plano yang memang sudah dilakukan oleh pihak dari KPPS sendiri. Dan dari Sirekap yang ditentukan oleh pihak KPU, kami sudah memantau sejak pukul 9 pagi, ini sudah ada sekitar 337.602 TPS dari 800.000 lebih TPS yang memang baru menginput ke sistem Sirekap yang ditetapkan oleh KPU sendiri, atau dari angka tersebut baru sekitar 41,01% suara yang masuk dari TPS-TPS tersebut yang menginput ke Sirekap. Dan dari Sirekap tersebut ada angka-angka yang sudah didapatkan hasil untuk suara yang dihasilkan dari suara di TPS, dan khusus untuk presiden dan wakil presiden suaranya ini sudah masuk, di mana untuk pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini telah mendapatkan sekitar 5,4 juta suara atau sekitar 24,5%. Untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah mendapatkan suara sekitar 12,476 ribu suara atau sekitar 56,11%. Dan untuk pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mendapatkan total suara sekitar 4,3 juta suara atau sekitar 19,34% suara. Dan itu adalah update terakhir pada pukul 9 pagi tadi, Yuda. Dan untuk terkait dengan hal lainnya, di mana pada dari TPS-TPS yang telah tadi disebutkan yaitu sekitar 337.602 TPS yang diinput, ini tentunya pihak KPU masih akan memastikan hasil real count-nya, karena memang rekapitulasi ini masih bisa berubah karena masih banyak TPS-TPS yang belum menginput hasil C Planonya untuk dipantau bersama-sama baik masyarakat maupun tim pemantau sendiri, di mana kecurangan-kecurangan mungkin akan diduga adanya kecurangan-kecurangan yang masuk, karena dari informasi yang kami dapatkan atau kami kulik dari Sirekap tersebut ada beberapa data yang tidak sesuai. Artinya di hasil C Plano tersebut sendiri ada angka yang tidak sesuai ketika masuk ke Sirekap. Misalnya pada daerah Depok itu ada sekitar 100 suara pada pasangan calon tertentu, di mana di Sirekap hasilnya bisa mencapai 600 suara. Padahal DPT di TPS tersebut hanya berkisar 300, dan oleh karena itu pihak KPU sendiri nantinya akan
memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Apakah nantinya memang dari sistem tersebut ataukah memang dari pihak KPPS-nya sendiri yang salah menginput di Sirekap sendiri. Dan terkait dengan keberlanjutan penghitungan suara atau nantinya rekapitulasi, sebenarnya masih ada kendala terkait dengan penghitungan suara atau pemungutan suara maksud kami, di mana ada sekitar 668 TPS di sejumlah daerah yang harus melakukan pemungutan suara susulan lantaran berbagai kondisi, di mana sesuai dengan pasal 110 ayat 1 yaitu dari peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 ini ada hal-hal yang dapat membuat pemilu susulan dilaksanakan, di mana hal tersebut berkaitan dengan misalkan gangguan keamanan ataupun potensi kerusuhan dan juga adanya bencana alam, di mana seperti kita ketahui beberapa hari terakhir ini di daerah Jawa Tengah yaitu tepatnya di Demak itu sedang dilanda banjir, sehingga ada sekitar 108 TPS di daerah Demak yang harus melakukan pemungutan suara susulan. Dan beberapa daerah lain seperti di Batam, ini karena kekurangan surat suara, ini ada sekitar 8 TPS yang harus melakukan pemungutan suara susulan. Dan di daerah lain, di mana di daerah Kabupaten Paniai dan juga Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, ini sempat terjadi pengrusakan kotak suara atau surat suara, sehingga sekitar 92 TPS dan juga 456 TPS di Kabupaten Puncak Jaya ini harus melakukan pemilu susulan, sehingga proses rekapitulasi nantinya juga akan berpengaruh. Dan tentunya kami memantau terus apakah nantinya akan berjalan, karena pihak KPU sendiri punya waktu sekitar 35 hari tertanggal dari 15 Februari 2024 hingga 19 Maret 2024 nanti itu akan melakukan proses rekapitulasi untuk real count-nya sendiri. Yuda. Baik, Iqbal Kiyarso, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Iqbal.